ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, hari ini kita semua selalu dalam keberkahan, mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan. Kita saling doakan semoga kita bisa melewati pandemi, karena katanya diperkirakan akan ada gelombang ketiga. Gelombang pertama, kedua, sekarang gelombang ketiga katanya akan mulai kita masuki lagi dengan tren yang tiap hari makin naik ya. Ya, ini bagian dari perjalanan hidup yang harus kita lewati. Kita berada di masa yang dilewati oleh generasi sebelum kita. Maka pandemi ini menjadi bagian dari sejarah perjalanan kehidupan kita. Mungkin setelah betul-betul terkendali, itu akan jadi sejarah bagi anak cucu kita nanti. Hari ini kita akan bahas mengenai kenapa kita harus beragama. Ini rada-rada filsafat sebenarnya, tapi ada Payung Parif Kak, iya ya. Ada masukan Pak. Makanya nanti yang banyak ngasih masukan Pak Yoga, Pak Bu Febi, ya juga teman-teman yang lain, biar lebih biar lebih tajam nanti pembahasan kita. Insya Allah, Pak. Kita akan mengawali dulu, ada pengantar dulu lah, bahwa mungkin teman-teman masih ingat saya pernah menyampaikan bahwa manusia itu makhluk multidimensi. Quran menyebut manusia dengan pertama istilahnya dengan bashar, untuk menggambarkan bahwa mau tidak mau kita menerima warisan genetik dari orang tua kita. Itu namanya bashar. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ketika ada orang yang beranggapan bahwa Nabi Muhammad itu setengah nabi, setengah manusia, ya setengah manusia, setengah Tuhan, sebagaimana terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran agama mereka sebelumnya, maka turun ayat yang mengatakan Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan, jelaskan, aku ini manusia seperti kamu. Yang dimaksud manusia seperti kamu, maksudnya kita menerima gen dari nenek moyang kita. Seperti halnya baginda Rasul juga sama begitu. Jadi kita menerima warisan fisik. Ya. Kemudian kita juga menjalani sejarah yang berbeda-beda. Kita dipanggil dengan istilah Bani Adam untuk menggambarkan bahwa manusia itu dalam perjalanan hidupnya ada peristiwa-peristiwa yang dilewati dan kemudian suka disebut dengan sejarah perjalanan hidup. Nah, sejarah perjalanan hidup itu juga akan berpengaruh nanti pada keberagamaan seseorang. Kemudian yang ketiga, saya pernah sampaikan manusia itu dipanggil dengan al-insan, untuk menggambarkan bahwa manusia itu punya karakter. Innal insana khuliqa halu'a. Karakter sifatnya itu ada yang keluh kesah, ada yang pemarah, ada yang bisa mengendalikan diri, ada yang dermawan, ada yang pelit. Nah, innal insan itu sifat yang terbentuk, karakter yang terbentuk karena perjalanan sejarah, karena pendidikan, karena pembiasaan. Dan yang keempat, manusia dipanggil dengan an-nas, untuk menggambarkan bahwa manusia itu makhluk sosial. Artinya, di sini manusia juga terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Selain manusia sendiri bisa mempengaruhi orang lain, tapi dia pun bisa dipengaruhi oleh orang lain.
Nah, kita bicaranya dari sini dulu, teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang kenapa kita harus beragama. Nah, dan keberagaman setiap orang itu beda-beda, ya. Beda-beda. Karena tadi saya katakan bahwa sejarah perjalanan hidup yang dijalaninya beda. Karakter sifat yang terbentuk dari sejarah perjalanan hidupnya beda. Kemudian dia bersosialisasi dengan siapa juga berbeda. Dan itu yang akan kemudian menimbulkan keberagamaan, kesadaran keberagamaannya juga berbeda. Nah, kalau kita bicara tentang apa yang ada pada diri manusia, nah kita bisa lihat surat Al-Mulk ya, ayat 23. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Nah, kalau ini secara personal. Kalau tadi kita bicara bahwa manusia itu rumit, manusia itu complicated, manusia itu unpredictable. Manusia itu unik, tidak ada yang sama satupun di muka bumi ini. Kalau kita punya 3 anak, itu pasti ada perbedaan-perbedaan spesifik dari anak satu, anak kedua, dan anak ketiga. Kalau kita punya 10 murid, nah pasti apalagi itu, punya kekhasan yang spesifik. Nah, itu yang sifatnya manusia dalam konteks dia sebagai makhluk sosial. Tapi manusia sebagai individu, teman-teman sekalian, menurut surat Al-Mulk itu, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Allah yang menciptakanmu dan Allah yang memberikan pendengaran, penglihatan. Indra, absar, Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idata, pikiran, hati. Qalilan ma tashkurun. Nah, kalau orang menganggap sumber ilmu itu adalah dunia empirik, ya, nah itu berarti mengandalkan pengetahuan manusia itu berdasarkan kemampuan indrawinya. Kalau ada orang yang berpendapat bahwa ilmu itu hasil dari sebuah perenungan, kadang tidak ada kaitan dengan lingkungan, dengan indera, maka itu yang kemudian melahirkan mazhab rasionalisme. Jadi ada empirisme, ada rasionalisme. Nah, lalu agama ada di mana, teman-teman sekalian? Posisi agama ada di mana? Nah, kalau kita lihat di surat yang tadi saya sampaikan, surat Al-Mulk ayat 23. Betul, Pak Rifka 23 itu? Biasanya yang suka ngecek itu Pak Rifka ya. Ayat 23 surat Al-Mulk. Nanti saya ragu bisi ayat 27. Asa 23 teteh. Ya. Betul ya, ayat 23. Betul, ayat 23. Nah, kalau kita lihat di sini ada kata-kata afidah. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Afidah itu bukan hanya kemampuan rasionalitas, tetapi berkaitan dengan masalah kekuatan nurani. Nah, ini yang ada afidah itu, kata Imam Ghazali, itu ada hubungan dengan surat Al-A'raf ayat 172. Al-A'raf ayat 172. Teman-teman bisa lihat, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi manusia keturunan mereka dan Allah mengambil persaksian. Nah, yang dimaksud dengan Allah mengambil persaksian bahwa manusia itu diberi afidah tadi.
kekuatan untuk menemukan Tuhan. Dan dengan menemukan Tuhan itu, dia akan mencapai sebuah ketenangan. Karena yang namanya manusia itu ada titik dia itu membutuhkan suatu yang dianggap dahsyat, hebat, kuat di luar kekuatan dirinya. Makanya ketika nabi-nabi belum diutus, coba Bapak Ibu, kan di Quran ada ayat yang mengatakan yang menyembah matahari, ya, yang menyembah cahaya. Ini kok ada yang menyembah matahari dan cahaya? Itu karena pada zaman tersebut belum ada nabi. Pada saat mereka ingin merasa tenang dengan sebuah kondisi, maka mereka minta kepada yang dianggap kuat. Ya, kalau di Indonesia bikin sesajen, kan gitu. Itu sesajen pada zaman dulu boleh jadi dibenarkan. Karena belum ada nabi, wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menghukum satu kaum kalau utusan itu belum sampai kepada mereka. Jadi pada zamannya boleh jadi itulah cara dia menemukan Tuhan. Begitulah cara dia menemukan ketenangan. Makanya ada sesajen-sesajen itu pasti disimpan di tempat-tempat yang dianggap dahsyat. Di pantai, di pohon yang gede, ya, di curug, ya, curug apa, air terjun kan gitu, curug, ya kan, di air terjun kan gitu, ya. Nah, kenapa? Karena dianggap di situ bakal ada kekuatan. Nah, itu isyarat sebenarnya jiwa manusia itu butuh agama, ya. Nah, hanya kemudian dibuatlah patung, dibuatlah sesajen, dibuatlah ritual-ritual tertentu, karena mereka tidak ada yang membimbing. Nabi itu belum sampai kepada mereka, tapi ruhaninya ada, energi untuk bertuhan itu ada. Kalau kita lihat surat Al-A'raf ayat 172. Nah, jadi kecenderungan untuk bertuhan itu ada. Nah, maka diutuslah Nabi supaya kecenderungan bertuhan itu ada yang mengarahkan. Maka setiap Nabi itu sesuai pada umatnya dan zamannya diberi ajaran oleh Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah, bagaimana dengan umat-umat yang tidak tersentuh oleh utusan? Nah, maka apa yang kita anggap sebagai kemusyrikan boleh jadi saat itu bukan sebuah kemusyrikan. Itulah cara mereka mengekspresikan kebutuhan spiritualitasnya, kebutuhan beragamanya. Nah, ini yang kemudian dalam analisis-analisis psikologi, agama itu salah satu yang menyebabkan seseorang itu mencapai sebuah ketenangan. Jadi kalau orang menghadapi masalah, kalau cuma persoalan, kalau solusi dari persoalan itu hanya teori-teori manusia, itu manusianya sendiri yang bermasalah itu kadang tidak mencapai sebuah kepuasan tertentu. Gitu. Tapi begitu diarahkan untuk berdoa, untuk dekat dengan Sang Pencipta, untuk berbuat baik kepada sesama, untuk selalu bersyukur, berterima kasih. Nah, ketika kekuatan itu diasah, jiwa seseorang itu akan tenang. Saya ingin menunjukkan dari analisa ini bahwa manusia itu sesungguhnya diciptakan dengan fitrah beragama. Selain fitrah-fitrah lain, ada fitrah manusia itu senang dengan kesuksesan, senang dengan pujian, ya, senang dengan senang dengan targetnya yang sudah bisa dicapai. Itu kan suatu yang inherent pada manusia. Tetapi ada satu kebutuhan yang sangat dahsyat, yaitu kebutuhan spiritualitas.
Kalau kita rujuk ke surat yang tadi saya sampaikan, Al-A'raf ayat 172. Juga surat Al-Mulk ayat 23. Ini semua mengisyaratkan bahwa Allah telah menciptakan pada diri manusia itu kecenderungan untuk beragama. Nah, selain kecenderungan untuk beragama, manusia juga diberi kecenderungan untuk menemukan kebenaran. Nah, kebenaran ini ada kebenaran ilmu, ada kebenaran agama. Nah, kebenaran ilmu itu didapat dengan rasionalitas. Makanya kalau kita lihat, science itu terbagi pada 3 wilayah. Ada science, pengetahuan itu terbagi pada 3 wilayah. Ada pengetahuan sains, ada pengetahuan filsafat, ada pengetahuan transendental. Kalau pengetahuan sains, ya tentu saja logika-logika saintis yang ada di situ, yaitu logiko-hipotetiko-verifikatif. Nah, ini mah Pak Yoga nanti yang akan mengelaborasinya. Bagaimana seorang ilmuwan itu harus berpikir logis, kemudian dia harus juga bisa membuat hipotesis-hipotesis tertentu, di mana hipotesis itu diuji, dan logiko-hipotesis verifikatif, ada verifikasinya. Maka keluarlah teori, keluarlah tesis, kemudian nanti ada antitesis, dari antitesis ada sintesis, sintesis menjadi tesis yang baru. Nah, dan seterusnya. Itu wilayah yang dicari oleh manusia dengan akalnya. Itu yang kemudian suka disebut dengan pengetahuan sains. Jadi pengetahuan sains itu merupakan cikal bakal dari peradaban. Tidak mungkin ada teknologi kalau tidak dimulai dengan ilmu murni. Teknologi itu kan ilmu terapan. Nah, itu dimulai dari logiko hipotetiko verifikasi itu. Nah, jadi akal manusia mencari kebenaran. Nah, tapi kebenaran yang ditemukan oleh akal manusia itu bersifat relatif. Yang namanya relatif sekarang dianggap benar, mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dianggap salah. Mungkin penemuan sekarang ini dianggap valid, tapi ternyata setelah di riset, ternyata tidak valid lagi. Makanya pengetahuan sains itu terikat oleh dimensi ruang dan dimensi waktu. Dia itu kebenaran yang sifatnya sementara, temporer, bukan kebenaran abadi. Nah, yang kedua, akal itu, jadi saya ingin menunjukkan bahwa agama itu ditemukannya oleh apa gitu loh. Nah, akal yang utamanya merujuk ke surat Al-Mulk ayat 23 yang tadi saya sampaikan, akal itu pada awalnya wilayahnya ya suatu yang rasional, yang disebut kemudian saya bilang pengetahuan sains. Kemudian ada pengetahuan yang tidak bisa dibuktikan secara empirik, maka ada pengetahuan filsafat. Jadi kalau kita bicara pembicaraan yang bersifat filosofis, maka sudah tidak ada pembuktian empirik. Nah, kalau masih ada menuntut pembuktian empirik, berarti kita bukan di wilayah filsafat, berarti kita di wilayah sains. Kalau filsafat itu paradigmanya adalah logis. Semakin logis, semakin kita bisa memberikan alasan-alasan yang super abstrak, ya, maka itulah yang disebut dengan kebenaran filosofis, yaitu kebenaran untuk mendeskripsikan suatu yang abstrak secara rasional. Makanya kalau orang bicara filsafat tapi butuh pembuktian, nah berarti yang dibicarakan itu bukan filsafat, tetapi pengetahuan sains. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, maka di dalam setiap teori nanti ada yang disebut dengan applied science, ada yang disebut dengan applied theory, middle range theory, dan grand theory. Kenapa ada applied theory, ada middle range, ada grand theory? Karena akal manusia itu walau bagaimanapun ada pada levelingnya. Kalau ilmunya masih dasar,
Ya, kalau kita mengajar di S1, pasti kita bicaranya yang applied theory. Kalau di S2 sudah mulai di middle range dan ada sedikit tentang grand teori. Nah, ketika kita sekolah di S3, walaupun teori yang kita pelajari sama, tapi itu sudah di level grand teori. Sudah di filosofinya gitu. Nah, saya lagi cerita ini dahsyatnya manusia dalam mencari kebenaran, yaitu kebenaran ilmu, kebenaran sains. Nah, hausnya manusia mencari kebenaran, ada yang bisa dijawab dengan pengetahuan sains, ada yang bisa dijawab dengan pengetahuan filsafat, tapi ada yang tidak bisa dijawab oleh sains dan filsafat. Maka lahirlah pengetahuan transendental. Nah, pengetahuan transendental ini ya paradigmanya itu belief, iman, yakin. Jadi gini, kalau pengetahuan sains paradigmanya itu logiko, hipotetiko, verifikatif, logik, ada apa? Ada hipotesis, ada verifikasi. Kalau paradigma filsafat itu abstraksi logika, tingkat logika yang tingkat abstraksi yang sangat tinggi, tapi dipaparkan dalam dalam sistematika pemikiran yang logis. Nah, ada yang tidak bisa dijawab oleh pengetahuan sains dan pengetahuan filsafat. Maka lahirlah yang kita sebut dengan pengetahuan transendental. Nah, kalau pengetahuan transendental itu sudah belief, itu sudah yakin dasarnya. Jadi kalau ada orang ngomong agama, kemudian dia sok hebat harus rasional, nah dia salah wilayah. Kalau rasional mah filsafat atau sains. Kalau agama itu memang ada yang bisa dirasionalisasi, tapi ada juga yang tidak bisa dirasionalisasi. Yaitu harus kita terima dengan iman. Nah, teman-teman sekalian, saya kasih contoh. Ya, kalau kita ini yakin kan setelah mati bakal ada kehidupan. Nah, kalau kita bicara mati, dunia kedokteran berada di wilayah pengetahuan sains. Mati itu. Maka dirumuskanlah mati dalam terminologi kedokteran. Bersifat empirical itu. Empiris ya. Jadi siapapun dokter manapun kalau dia sudah belajar, dia tahu ini orang mati. Nah, ketika bicara mati, wilayah sains hanya mengukur mati yang bersifat fisik. Selesai di situ. Tapi tidak ada dalam pembahasan kedokteran, ruh itu kemana? Jadi ruhnya kemana gitu loh. Karena itu sudah di luar dari logiko, hipotetiko, verifikatif. Maka ketika bicara ruh itu di mana, bagaimana keluarnya, apakah ruh itu bahagia atau sedih. Nah, itu belief, itu keyakinan. Nah, itu iman. Nah, disinilah maka masuk wilayah agama, teman-teman sekalian. Wilayah agama. Makanya kalau kita bicara agama, itu bicara keimanan, bukan bicara rasionalitas. Kalau bicara rasionalitas, itu mah bukan wilayah agama, itu mah wilayah pengetahuan sains dan wilayah filsafat. Tapi Pak Aam kan ada wilayah agama yang logik. Iya, tapi inti agama itu bukan di logika. Itu mah optional, teman-teman sekalian. Contoh sederhana. Anda sholat Isya 4 rakaat. Kan itu dogma itu. Ya Anda terima, saya terima saja. Tapi ada nggak yang rasionalnya? Ada. Yaitu bacaan sholat itu harus kita pahami. Supaya kita bisa menghayatinya. Jadi dari sini kita lihat bahwa memang yang namanya manusia itu makhluk yang punya berbagai kebutuhan. Kebutuhan rasionalitas dan kebutuhan spiritualitas. Nah, kebutuhan spiritualitas inilah diisi dengan pengetahuan transendental atau yang biasa disebut dengan agama, pengetahuan agama. Nah,
Setiap agama dia punya deskripsi tentang sesuatu yang harus diyakini. Coba tanya orang Hindu, setelah mati bakal ada kehidupan? Ada, tapi deskripsi kehidupan sesudah mati itu beda dengan umat Nasrani, berbeda dengan umat Islam, gitu. Kalau kita kan yakin bahwa orang yang ada di alam kubur itu ada yang istirahat, ada yang bahagia, ada yang terang benderang tempatnya, ada yang sempit, ya gitu. Itu konsepsi umat Islam ketika bicara kehidupan sesudah mati. Terus umat Islam memberi nama itu namanya alam barzah atau alam kubur kan gitu. Coba tanya umat Nasrani, dia punya konsep. Umat Hindu, dia punya konsep. Kan gitu. Jadi kalau bicara tentang agama dalam pengertian yang luas, memang ciri khas dari agama itu ada bagian yang tidak logis. Makanya kalau kita bicara agama, pertama agama itu di dalamnya harus ada ideological involvement. Harus ada dimensi keimanan, keyakinan. Yang kedua, ritual involvement. Agama itu ada dimensi ritual. Teman-teman coba cek, agama apapun ada ritualnya. Umat Islam ada sholat, umat Nasrani juga ada. Mirip sholat, tapi mereka punya nama tersendiri. Ya kan? Umat Islam ada haji, gitu, ada umroh. Umat Nasrani juga ada. Hanya di mana ibadahnya seperti apa, namanya apa, ya mereka punya nama. Gitu. Nah jadi, kalau kita bicara agama, di situ ada ideological involvement, ada ritual involvement, ada intellectual involvement. Keterlibatan intelektual. Jadi kalau kita bicara agama, memang ada yang rasional. Contoh, kalau bicara tentang anak laki, selalu yang disebut itu bapak. Wa walidi wa ma walad, demi anak laki-laki dan bapaknya. Coba tanya sama Bapak Ibu dokter kalau hadir di sini. Kan yang menentukan kromosom yang menentukan jenis kelamin anak kita ini laki dan perempuan kan penentunya ada di bapak, bukan di ibu. Makanya Allah menyebut kalau bicara anak laki itu selalu dihubungkan dengan bapak. Wa walidi wa ma walad. Karena penentu kromosom yang menentukan anak itu laki dan perempuan bukan yang dimiliki oleh ibunya, tapi kromosom yang dimiliki oleh bapaknya. Makanya wa walidi wa ma walad masuk akal gitu. Tapi apakah semua wilayah agama itu logik? Enggak juga. Tidak gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian kalau kita bicara agama ada dimensi ideologi, keimanan, ada dimensi ritual ya. Nah, dalam ritual juga ada yang logis, ada yang tidak logis ya. Kemudian ada dimensi intelektual, ada yang ada yang bisa dijelaskan, ada juga yang tidak, dan yang keempat consequential involvement. Kalau kita bicara agama itu bicara kesiapan menerima konsekuensi atas apa yang ditetapkan oleh agama itu. Makanya ada istilah gini. Jadi orang Islam itu kudu konsekuen atuh. Nah gitu. Jadi orang Kristen itu kudu konsekuen. Kamu teh ngaku Islam tapi teu konsekuen. Nah, karena memang kalau kita bicara agama itu ada konsekuensi. Gitu. Itulah Islam mengatakan fashhadu bi anna muslimun. Tunjukkan kamu itu orang Islam, kudu konsekuen orang Islam teh kumaha gitu loh. Jangan sampai Islam itu rusak dengan kelakuan kita ya. Contoh sederhana aja. Aya nu mobilnya pakai la ilaha illallah, tapi parkir di mana wae. Di jalan tol kukurusuk tah kasisi tah ka bahu jalan, zigzag gitu. Teu kudu tah la ilaha illallah ditempelkeun dina mobil, piceun we eta ngaruksak Islam, gitu kan. Nah, gitu. Mobil tulisan la ilaha illallah, ya parkir dibelokkan, sampai macet itu karena aya mobil eta. Ya kan? Nah, maksud saya apa? Kita ini kalau beragama harus siap menerima konsekuensi. Makanya Nabi sampai mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu harus konsekuen, yaitu orang lain harus merasa sejuk dengan ucapan dan perbuatannya.
Nah, teman-teman sekalian, itu gambaran ya bahwa keberagaman itu merupakan bagian dari kebutuhan manusia. Nah, saya bicara keberagaman yang umum gitu. Ya, tidak bicara Islam, tapi manusia tuh butuh agama. Nah, orang Islam harus spesifik. Inna dina indallahil Islam. Kita teh kudu yakin Islam agama yang paling benar. Dan orang Kristen kudu yakin Kristen agama yang paling benar. Ya. Jadi justru salah kalau orang Kristen mengatakan semua agama benar. Komodai orang Islam. Lebih salah lagi kalau mengatakan semua agama itu benar. Kita mengatakan hanya Islam agama yang paling kita. Nah, tapi kalau semua agama menyuruh baik, ya setuju. Apa sih yang tidak disuruh agama mana sih? Nggak ada. Semua agama itu nyuruh baik, nyuruh jujur, nyuruh disiplin, nyuruh tekun, nyuruh dermawan. Semua agama itu menyuruh yang baik. Kalau ada yang bilang semua agama itu menyuruh kebaikan, oke, kita setuju. Tapi tidak benar kalau dikatakan semua agama itu benar. Kecuali pakai tambahan, semua agama itu benar menurut orang yang meyakininya. Nah, pakai tambahan eta. Bagi saya Islam agama yang paling benar. Gitu. Kalau orang Kristen mengatakan Kristen agama yang paling benar, ya jangan marah. Dah kata mereka mah nupang bener-bener agama sama Kristen gitu. Ya. Nah, orang Kristen tidak perlu marah kalau kita menyebut orang di luar Islam itu kafir. Seperti halnya kita tidak perlu marah kalau kita ini disebut dengan domba-domba tersesat. Ya kan gitu. Jadi Pak Rifka tekudu ngamak, yang disebut domba tersesat, yaitu mah bahasa mereka. Seperti halnya mereka tidak perlu marah ketika dikategorikan sebagai kafir gitu. Kenapa? Karena semua agama itu punya term, punya istilah, punya terminologi yang hanya berguna untuk agama yang diyakininya. Ibu Bapak, itu ya saya nggak bikin curat-coret ini karena memang ya mah kudu banyak diskusi dan nanti ditambahi oleh teman-teman lah ya gitu. Jadi lebih kepada pengantar untuk diskusi saja. Ya. Paling beberapa ayat saya tadi kutip ya gitu. Nah, justru di kesempatan ini diskusinya yang perlu banyak dan tambahan dari teman-teman sekalian ya. Terutama dari Bapak Ibu dosen. Nah, ya. Sementara itu dulu Pak Rifka. Ya Pak, alhamdulillah. Terima kasih Pak atas masukan wawasannya. Ada yang mau menambahkan barangkali dari teman-teman? Pak Yoga pilih badai menambahkan, Bu Febi, atau barangkali ada yang malu memberi masukan, boleh lewat PA saya. Dengan kabur. Mangga badai Bu Febi heula, badai Pak Yoga heula. Izin Pak. Ladies first, Pak Am. Izin Pak. Dan? Ladies first, Ibu aja dulu. Oh, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya bahasan malam ini sangat menarik ya Pak Am waktu dapat judul ini tuh. Karena memang kan kita itu ada yang memang menjadi Islam karena keturunan. Iya. Ada yang karena pencarian gitu kan. Tetapi menurut hemat saya, walaupun kita lahir secara Muslim, tidak boleh berhenti untuk mencari gitu. Artinya pencarian keyakinan itu sendiri. Karena kalau kita melihat dari sejarah dan kisah-kisah para nabi gitu, seperti contoh Nabi Ibrahim itu kan kekasih Allah gitu kan, yang disebut kekasih Allah. Beliau itu bertanya dan mencari gitu. Pertamanya kan beliau bilang, oh mungkin Tuhan itu matahari ya gitu. Ternyata matahari terbenam. Oh bukan, kayaknya bukan matahari.
Bulan muncul, Berarti dia mencari ya Bu ya. mencari. Jadi sebenarnya Islam itu meminta kita untuk selalu mengeksplor keimanan kita, tidak walaupun misalnya kita terlahir muslim terus sudah saja gitu ya, tetapi mengeksplor dan mencari, menyempurnakan, menambah, menguatkan selalu keimanan kita berdasarkan contoh-contoh yang dilakukan oleh para nabi. Mereka mencari, bahkan pencarian itu seperti Nabi Ibrahim kan pencarian dari fenomena alam. Kemudian yang lain-lain tuh juga melakukan pencarian. Jadi itu satu mungkin yang saya garis bawahi adalah walaupun kita terlahir sebagai muslim tapi bukan berarti harus berhenti untuk melakukan eksplorasi atau pencarian gitu terhadap keyakinan kita. Bukan mencari terus nanti jadi ragu-ragu, bukan ya Pak Am, tapi mencari dalam arti memperdalam dan makin memahami. Dan kedua, kalau yang saya pahami, Islam itu agama yang mengizinkan kita untuk bertanya gitu. Jadi artinya ada yang sifatnya dogmatis, betul, tetapi Islam juga membuka ranah pertanyaan dan boleh bertanya yang seluas-luasnya. Seperti contohnya dulu malaikat itu dulu bertanya kepada Allah, kenapa Allah harus menciptakan manusia gitu kan? Kenapa tidak cukup hanya kami saja, karena kami ini udah jelas-jelas patuh, udah jelas-jelas nurut, udah jelas-jelas baik gitu ya. Kenapa ya Allah engkau menciptakan manusia yang udah jelas-jelas itu akan membangkang gitu terhadapmu. Maka Allah mengatakan aku lebih mengetahui daripada engkau gitu. Jadi artinya kita boleh bertanya, tetapi pada saat sudah ada ketetapan dari Allah maka itulah yang harus kita terima gitu. Yang harus kita pahami. Terus yang ketiga mungkin pengalaman pribadi ya Pak Am, kan saya terlahir muslim. Tetapi karena saya dari kecil nih orang yang suka banyak bertanya gitu ya, jadi saya tuh dari kecil wondering gitu, ini benar nggak sih agama ini buat saya, cocok nggak sih gitu. Terus kemudian saya juga karena saya senang baca, jadi dari kecil tuh saya baca buku filsafat iya, baca apa semua iya. Terakhir saya ingat waktu umur 15 tahun saya dapat buku Sirah Nabi. Lalu saya baca buku Sirah Nabi itu. Lama kan buku Sirah itu tebal gitu kan. Jadi saya baca. Satu kesimpulan saya adalah waktu itu ya kesimpulan di usia itu gitu. Saya bilang kayaknya boleh nih agama gitu. Saya yakini walaupun ini menjadi agama tadinya agama yang saya lahir dalam agama ini, saya bilang ini boleh nih saya yakin agama ini karena kenapa? Ini agama yang humanly possible kalau buat saya. Jadi manusia normal itu bisa melaksanakan agama ini. Artinya semua apa dimensi manusia itu diakomodasi gitu oleh Islam. Agama kita tidak melarang kita menikah, tidak melarang kita untuk berikhtiar jadi kaya, tidak melarang kita untuk menjelajahi bumi ini. Nggak ada pelarangan-pelarangan seperti itu. Banyak larangan yang lain memang, tapi semua larangan itu kan untuk kebaikan kita gitu. Tapi larangan hal-hal yang memang bisa menuju kepada kebaikan nggak ada yang dilarang gitu. Rasulullah bisa jadi suami, bisa jadi kepala keluarga, bisa jadi ayah, bisa jadi pemimpin negara. So it's humanly possible walaupun Rasulullah itu manusia istimewa. Nah itu mungkin Pak Am sedikit sharing mungkin dari apa yang saya ini kan selama ini gitu. Itu mungkin Pak Am. Ya terima kasih Bu Feby, itu suatu pengayaan yang luar biasa ya. Jadi memang Islam itu agama yang membolehkan untuk bertanya, membolehkan untuk bersikap kritis. Dan satu hal yang tadi Bu Feby sampaikan, ya kita ini kudu belajar terus gitu. Makanya ada ayat yang mengatakan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Ada firman Allah pertama sebelum kita beramal itu wa qul i'malu beramallah kamu fasayarallahu amalakum. Allah akan melihat bagaimana amal kamu. Tapi sebelum itu ada kalimat fa'lam annahu la ilaha illallah. Pelajarilah. Nah, ini jadi dalam Islam tuh sebelum beramal tuh pelajari dulu. Nah, artinya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dasarnya
atas pemahaman, atas pengetahuan. Itu penegasan, saya setuju dengan yang sampaikan Bu Feby ya. Itu pengayaan yang luar biasa. Ada lagi Pak Rifka siapa ya? Kayaknya Pak Yoga nih cocoknya. Ini Pak Capung saya curiga ini Pak. Pak Capung, sok Pak Capung. Pak Capung dulu Pak Am. Pak Capung nih coba. Nanti kalau langsung saya takut kelihatan seolah-olah nggak mau kalah sama istri kan ah. Capung. Iya. Cuman kepikiran aja kalau kan tadi saya suka maksudnya temanya ada sedikit filosofis. Jadi ya ini ada maksudnya jadi membuat kita banyak mikir tentang basicnya kita, saya siapa, kita tuh siapa gitu. Memang ya betul kita kayaknya nggak jauh dari DNA yang diturunkan tadi, dan itu juga berkah sekaligus juga hal yang harus diperbaiki. Nah, kalau pertanyaan saya, kan kita tuh semua punya kecerdasan, punya hal-hal, mungkin yang mau saya pertanyakan adalah tentang kesadaran gitu, kesadaran tentang kan kadang kita suka berpikir gitu. Makanya kayak yang tadi pas Bu Feby bilang bisa bicara gitu karena berpikir kan gitu. Nah, tentang kesadaran itu sendiri, apakah di Islam ada istilah consciousness atau kesadaran itu tuh ada nggak gitu? Bahwa menyadari bahwa kita tuh bagaimana itu kesadaran kita itu kan sekarang tuh lagi ini ya maksudnya bahwa si kesadaran itu ada kesadaran buatan, bahkan katanya komputer itu nanti akan punya kesadaran. Nanti gimana kalau suatu saat komputer itu punya keimanan gitu? Kalau sampai gitu, kalau di Islam sendiri bagaimana gitu? Apakah kesadaran itu ada satu, maksudnya ada ayat atau ada apa yang mungkin bisa ngebantu menjelaskan gitu? Itu saja. Ya, mau dijawab oleh Pak Yoga dulu atau langsung oleh saya ya ini? Ya. Sama Pak Am aja lah. Salah lagi. Kesadaran kalau dalam bahasa agama itu namanya yaqdoh. Yaqdoh. Jadi kata Imam Ghazali, keberagaman seseorang itu erat kaitannya dengan kesadaran. Begini, pengetahuan dan tahu dan sadar itu katanya dua hal yang berbeda. Jadi ada ilmun, ada yaqdoh. Nah, contoh deh, saya hafal ayat tentang tahajud, itu ilmu, ya kan? Saya hafal ayat tentang tahajud, gitu, itu ilmu. Nah, tapi kalau kemudian gini, saya teh apal ayatnya, saya teh osok menyampaikan ayatnya, tapi nah orang tara tahajud, nah itu yaqdoh. Jadi yang menggerakkan kita melakukan suatu amal, itu yaqdoh. Kalau ilmu itu hanya sekedar ya pengetahuan saja. Nah makanya ilmu dan yaqdoh dan kesadaran itu harus berbarengan. Ya, gitu. Punten dalam hal yang keseharian juga dokter tahu akibat dari rokok, sok taros dokter secara keilmuan, ya kan? Pasti dah. Mun aya pasien naros kena, dok, ari ngerokok saya, oh jangan, kan gitu, ilmu. Nah, tapi apakah beliau sadar ya bahwa rokok itu betul-betul membahayakan diri? Kan kudu nama eureun. Nah, berarti ilmu itu berbeda dengan kesadaran gitu. Itu Pak Capung. Jadi istilahnya yaqdoh dan ilmu gitu, dua hal yang berbeda. Gitu. Tapi yang ngerokok disebut sadar juga kali ya Pak Am ya, habis itu sadar lah. Ya artinya kesadaran, ya betul Pak Yoga, ketika ngarokok sadar yen eta teh ngaruksak gitu loh, kan gitu. Tapi aya oge nu karena ngaruksak eureun, tak gitu aya kan gitu ya. Nah, aya nu sadar ngaruksak kayak bae lah cenah da. Loba cenah pasien nu ngarokok umurna panjang kan gitu. Nah, aya oge cenah teu ngarokok umurna pondok kan gitu tah. Jadi akhirnya loba cenah nu itu udah lari ke filsafat Pak Am.
Nah, jadi saya ingin menyebutkan dulu, tadi kan pertanyaan ada nggak kesadaran. Nah, kalau sekarang ini disinyalir bahwa nanti ada kesadaran buatan, sekarang kan ada kesadaran apa intelijen tuh kesadaran apa? Artificial intelligence, Pak. Artificial intelligence ya kan gitu. Nah, engkema meureunnan sadar. Nah, tapi tentu bakal beda kesadarannya karena kesadaran yang dimiliki oleh manusia itu kesadaran yang terintegrasi dengan pengalaman-pengalaman yang dilewatinya gitu. Kayak ada jamaah umroh umurnya udah 70 tahun. Dia cerita sama saya, Pak Am, kalau anak saya nggak meninggal, kayaknya saya nggak akan jadi orang insaf gitu. Saya tuh sering lihat orang meninggal tuh udah biasa saya. Jadi begitu anaknya meninggal, baru dia sadar gitu. Saya teh kudu berbekal. Begini Pak Bu, kan ari dokter meureun ningali nyaksian nu maot tehnya rutinnya. Sering kali lah namanya dokter mah. Beliau ini dokter. Dokter, dia bilang, aduh Pak Am, saya teh lihat orang mati itu ya kalau nggak disebut tiap hari mah meureunna lah di rumah sakit mah. Saya nanganin orang yang sakarat eta sering atuh. Tapi saya mah baru nyadar karena agama teh ketika saya menyaksikan sakaratnya anak saya. Nah, jadi kesadaran itu ya, kesadaran apa ya nih? Kesadaran yang menggerakkan orang jadi insaf itu, nah itu yang sangat mahal. Sesuatu yang kita lihat tiap hari belum tentu membuat kita sadar. Ya seperti Pak dokter yang saya ceritakan itu. Saya yang senangnya Pak di umur 70 tahun dia belajar Quran. 70 belajar Quran. Sampai ketika umroh teh bawa Quran teh lecek. Tapi anu latena nu lecek teh da Arab nama cenah pahili wae cenah ta jeung fa teh. Ja jeung kho teh pahili wae cenah iya wae saya mah baca teh terjemahannya. Tapi sekali lagi beliau begitu seringnya lihat orang meninggal, tapi baru sadar insaf jadi deket agama tuh ketika beliau menangani langsung proses syakaratul maut anaknya. Kata Pak Sapung teh jawaban si Pak Am teh asa teu nyambung jeung pertanyaan saya nya, berarti mun teu nyambung eta nu ngajawabna kedah Pak Yoga eta mah. Nyambung, paham. Nyambung Pak Am, tapi kalau nanti saya ngasih komentar pasti Om Capung seri ke saya mau seperti itu. Tuh, saya belum ngomong aja dia udah siap-siap nahan ketawa Pak Am. Mangga tuh Pak Am, punten mengomentari saja tadi yang apa dikatakan oleh baik Pak Am tentang filsafat ya. Memang saya sepakatlah Pak Am. Kalau filsafat itu ya seperti kita lah mungkin ya atau yang lain saya suka analogikan dalam kelas terutama Pak Am. Karena dalam kelas itu ya kita bertemu dengan ya kadang-kadang punten apa murid yang ngambil S3 itu jauh di atas saya umurnya gitu kan. Saya dengan sendirinya aduh ya kumaha yang ngajarkan meri ngojai tapi dah gimana? Udah pernah dapat filsafat dalam apa level ini atau belum ya? Seperti yang dulu saya sempat sampaikan pada salah satu pertemuan antara yang tadi Pak Am logika. Logikanya itu ya seperti sebuah mesin atau mobil yang lebih baru akan lebih awet atau daripada mobil yang tua gitu kan. Logically seperti itu. Tapi kalau keimanan atau religi atau ya ritual, tetangga saya kemarin anaknya yang meninggal orang tuanya masih hidup. Kan logikanya mah harusnya kan orang tuanya yang meninggal, kan dia lebih tua. Nah, itulah beda tipis antara ya di filsafat itu antara logika dengan faith ya, keyakinan lah. Itulah Pak Am. Nah, banyak orang yang saking belajar baca dia lebih berat ke logika jadi hilanglah rasa keyakinan gitu kan. Semua juga bisa didefinisikan dalam dunia ini gitu kan.
kalau bisa kenapa ada anak lebih dulu meninggal dari bapaknya, ya? Harusnya kan bapaknya dulu, atau kasihan bapaknya, anaknya baru can remaja udah maut, ya itu kan namanya kecelakaan. Ya berarti kan ada kodarnya, seperti paham ya. Nah, di pertemuan yang lainnya saya bingung lagi ya, ini apa lagi biar. Nah, kebetulan tadi Pak Am menyinggung soal kebiasaan buruk ya, Pak Am. Saya akui lah, kalau ini kan ada istri saya ini sakit Pak Am. Ya guys, nyaho rokok teh goreng, tapi masih nggak rokok. Jadi saya sakit, saya selalu bilang ke orang, saya ini sakit. Saya bilang udah tahu ini sesuatu yang buruk dan masih dilakukan. Ya, jadi dalam suatu waktu dengan ada sekitar, biasanya nggak banyak lah Pak Am ya, 7-8 orang dalam kelas filsafat. Ya pertama saya tanya, Bapak Ibu tahu nggak nih apa yang kita pelajari? Tahu Pak filsafat? Ya apa filsafat? Saya bilang. Ya ilmu anu-anu. Enggak, saya bilang ya. Sekarang saya ngasih case yang sangat simpel aja. Kenapa bukan Bapak Ibu yang di depan dan saya duduk? Loh, kan Bapak dosennya. It means secara logika, saya di depan ini saya sebagai guru. Ya Pak. Kalau sebagai guru berarti saya lebih tahu dari Anda. Ya Pak, katanya. Oke. Lalu saya munculkan slide sebuah pisang. Ini apa? Pisang Pak. Ketawa mereka Pak. Tahu nggak pisang itu apa? Buah katanya. Vitamin apa aja yang terkandung dalam pisang. Lalu saya timbulkan slide yang memang vitaminnya lengkap. Nah, kalau Anda seorang yang ya katakanlah standar berilmu, menurut Anda ini sesuatu yang menguntungkan nggak? Berguna nggak? Wah berguna Pak. Ya udah. Selanjutnya Pak Punten ya. Saya tampilkan gambar sebatang rokok. Ini apa? Wah itu mah rokok Pak. Apa yang terkandung dalam rokok? Saya tampilkan juga lah zat-zat yang jelek itu kan. Nah, lalu bilang, nah, ini kandungan dalam rokok, saya bilang. Ya, lalu kalau kamu bandingkan tadi pisang yang banyak vitaminnya dengan ini rokok yang banyak zat racunnya, kira-kira kalau orang yang pandai milih mana? Ya pasti pisang, Pak, katanya. Dibanding rokok, lebih murah apa segala macam. Berarti yang milih rokok adalah orang bodoh, Pak. Ya saya di sini perokok. Kamu di depan aja ngajar karena saya. Nah baru mereka enggak Pak, maksud saya bukan begitu, tapi itulah filosofi. Udah tahu ABC-nya seperti apa, tapi tetap halnya orang bisa saja bilang, nah hanya si eta teh engko pinter tapi ngudud. Ya itu lain lagi di apa ya, di bab apalah gitu ya. Saya tahu hal itu. Tapi benar kata Pak Am. Jadi mungkin saya belum sadar penggunaannya, tahu itu merusak dan ada niat untuk berhenti gitu. Ada niat untuk berhenti. Iya no, ayah di dia no ngararoko cicing wae hengki tong cicing atuh. Nah, itulah Pak Am, saya di kelas filsafat mengenai tadi conscious yang diajak yang Om Capung tanyakan Pak Am. Kalau kita lihat sekarang saudara kita ya Islam sampai ada yang mungkin orang bilang, "Oh, coba lihatlah di Finland atau di Jepang, itu orang lebih, kok kayaknya rakyatnya lebih Muslim daripada Indonesia yang 80% ya. Dalam hal ini berarti kan 200 juta. Karena mungkin nih kalau saya lihat di kita itu harusnya Om Capung kita belajar dulu conscious as a human being. Human being itu tidak merugikan orang, hormat ke orang, menghargai perbedaan. Yang itu yang dilakukan di negara-negara yang ya banyak orang bilang, wah itu mah lebih Islami ya daripada kita. Aneh di kita mah. Karena mereka itu mengedepankan dulu human being, menghargai human being, baru mereka menerapkan Islamnya. Ya yang terjadi di Indonesia kan maaf Pak Am ya, saling apa ya? Saling merasa lebih baik gitu. Ya kan? Saling merasa lebih baik. Si eta mah nya mun salat teh teu make basmalah ngaco. Cek saha ngaco udah benar itu mah ya. Dan ini benar gitu ya. Ada yang bilang sebarak itu mah Al-Qur'an 113 dan bodornya ada 114. Itu nggak salah karena mungkin kan At-Taubah juga disatukan dengan surat sebelumnya ya karena nggak ada basmalah. Nah di kita mah perbedaan itu jadi seolah-olah dia dengan mempelajari perbedaan itu mereka berlindung di balik Allah. Orang lu benar masih itu lu salah karena konsep dasar pengertian conscious as a human being ya menghargai perbedaan itu enggak dikedepankan. Tapi ilmu yang dia dapat punten ya, either dari guru atau dari pondok eta we nu nerap gitu. Jadi nu beda mah ngaco.
Ya, kadang-kadang jangan jauh-jauh mungkin paham di masyarakat, di dalam keluarga pun nih misalnya ya. Kata Pak Ferry mah istri saya seorang yang terpelajar, saya sih tidak terpelajar. Ya udah memang beda kita ini. Saya tidak bisa memaksakan istri saya seperti saya pun tidak dipaksa ya seperti istri saya, atau kita lah paham ke anak. Kamu itu harus gini kayak saya, nggak bisa. Karena anak itu ya dia akan tumbuh. Ya, dari kalau di keluarga sudah membiasakan menghargai perbedaan, punten di luar konteks syariat Islam ya. Nah, kita akan menghargai orang lain. Jadi kalau di luar negeri itu kan orang beda ya, beda kebiasaan. Misalnya orang kalau di kita itu jangankan beda paham, ya harusnya kita menghargai perbedaan. Tapi sesama Islam, yang nggak saya penting mah Islam. Jadi apa ya? Kaya akan perbedaan lah. Kalau di kita kan enggak. Saya mau bid'ah dosa. Nah, hal inilah Om Capung kalau menurut saya memang kalau mau lebih conscious itu as a human being terlepas selama kita mengikuti aturan-aturan yang kita imani lah, dalam hal ini Islam gitu ya. Saya juga suka aneh. Jadi awalnya sih hanya iya mah azan teh seperti itu gitu Pak, paham ya? Atau baca Qur'annya, kita ternyata kan memang pembacaan Qur'an itu ada 21 riwayat. Orang mah hiji gitu. Bener nyalahkan batur, gitu. Padahal kan ada waros, ada nafas, yang lain-lain lah seperti itu. Nah, jadi itulah Pung kalau menurut saya sih act as a human being, baru menerapkan Islam. Jadi jangan misalnya terlalu berpegang pada aturan Islam, walaupun itu seharusnya seperti itu, tapi pikiran tetap terbuka untuk menghargai orang itu sebagai sesama. Kalau saya sih itu paham, itu yang banyak terjadi konflik di kita tuh seperti itu. Jangankan punten beda keimanan kan, dengan sama keimanan aja kita sudah ya panas gitu. Ya maksudnya saling arogan lah seperti itu paham. Jadi intinya ya self conscious dulu as a human being, itu orang tuh nggak boleh gitu, apapun lah gitu kan. Di Islam pasti ke orang tua menghargai, ke yang kecil pun menghargai gitu ya, seperti itu. Itu mungkin sedikit komentar yang tadi Om Capung, dan menanggapi tentang kebiasaan buruk merokok tadi paham. Jadikan contoh aja itu mah. Nuhun. Nuhun Pak Yoga, tur nuhun. Ya, jadi Bos, jadi di sini mah kebanyakan panitia surga neraka, Bos. Seperti yang merasa dirinya sebagai panitia surga neraka gitu tah. Seperti kemarin saya mendengarkan ya, kebetulan sama istri saya ya, ada satu kalimat analog yang bagi saya itu betul-betul mengena gitu ya. Seorang teman saya bilang, kalau kamu mau tobat, atau misalnya kalau kamu betul mau tobat, ya, lalu kamu ingat dosa, kamu mah sombong. Kan ada orang bilang, wah ada orang sama dosa, ya saya lah dosa itu udah banyak, sombong katanya. Dosa apa yang nggak bisa diampuni Allah? Apa coba? Sebutin aja dosa. Semua bisa diampuni asal betul kamu mau tobat. Tapi kalau kamu belum wah orang mah dosanya berat. Yang ngampuni itu kamu atau yang maha agung lah begitulah. Saya itu baru meresapi kalimat itu. Pokoknya orang yang mengingat dosa kecil sampai dosa besar, pada saat tobat ya dia bisa dibilang sombong. Karena dia seolah-olah aing mau dihampura. Siapa kamu? Itu kan prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Yakinan aja dulu benar teh mana rek tobat gitu nya. Aisyah kirana tomat mah ya cecek dulu kayak deui we gitu kan. Ada kalimatnya, bahkan menurut riwayat kan Rasul itu bilang ke malaikat, atau Tuhan itu bilang ke malaikat, udah tong wara dicatat tuh tadi mah sugan we engke wengi tobat. Itu kan kebayanglah makhluk menciptakan kita itu seperti itu. Mungkin siang tadi orang ini melakukan sesuatu di luar batasnya. Padahal mau ngomong dosa, jelmanya nyen dosa tadi. Tapi kalimat yang dilontarkannya kan dia melewati batasnya. Pas malam malaikat catat, tong wara, sugan we tobat. Siapa tahu tobat, tepek teh bobonya, teka catat lah ya. Tapi terus berharap ke kita gitu. Jadi kalau kita pun yang telah berbuat, wah orang geus ngalakukan. Ya itulah ya. Jangan sombong karena
dosa, tapi jangan disalahartikan. Wah, kalem pasti Allah ngahampuran nama walahu alam ya Pak. Maksudnya jangan exaggerate, dosa itu sangat besar, karena dosa seperti apapun harus yakin itu akan diampuni oleh Allah selama memang kitanya mengakui dan tidak melakukan lagi. Itu aja mungkin Pak Am. Ya, panitia akhirat dia mah Pak Mole. Tenang Pak Yoga. Ada bagian terakhir yang menarik juga Pak Yoga. Jadi katanya bila hambaku datang dengan membawa dosa sebanyak pasir yang ada di daratan, aku nggak peduli, aku akan ampuni. Nah, jadi ketika kita bertobat, nggak usah mikirin dosa kita segede apa. Karena ampunan Allah mah lebih luas dari dosa-dosa kita. Cinta Allah itu lebih luas daripada murkanya. Ampunannya itu lebih luas dari dosa-dosa kita. Jadi memang kalau bertobat itu intinya husnuzon. Dan ada ayat yang mengatakan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan pada hambaku yang pernah melewati batas, yang pernah berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan ampuni dosa-dosamu seluruhnya. Nah, pegang kalimat itu. Jadi memang jangan ada saya mah dosana loba pisan atuh gitu. Jadi kan istilahnya asa terpercaya Allah bakal ngampuni kan gitu. Intinya jadi gitu. Membebani diri lah seolah-olah kayak orang gitu. Ya. Karena memang ampunan itu kan hak prerogatif Allah. Minta ampunan saja yang paling pokok. Oke. Mohon ayat deui Pak Ripka. Ini ada yang nanya di chat, Pak. Ya. Pak Am punten menindaklanjuti pertanyaan Teh Febi. Kita kan alhamdulillah dilahirkan dari orang tua yang sudah beragama Islam. Jadi sejak lahir kita sudah dibesarkan dalam ajaran Islam tanpa harus berusaha keras untuk dapat mengenal Islam. Lalu bagaimana dengan saudara kita yang non-Muslim? Dia dilahirkan dalam keluarga non-Muslim dan dibesarkan dengan ajaran agama non-Muslim yang kuat di keluarganya. Apabila dia tidak memiliki kesempatan mengenal Islam sampai akhir hayatnya, dan dia akhirnya meninggal dalam keadaan non-Muslim, bagaimana keadilan Allah untuk dia? Apakah memang merupakan kewajiban untuk melakukan terus pencarian? Jadi memang apakah berdosa mereka yang menerima saja kondisi lingkungannya dan tidak melakukan pencarian? Karena tidak semua orang dilahirkan memiliki kemampuan pemikiran untuk menganalisa perbandingan agama. Saya pernah ditanyakan terkait hal ini oleh teman yang non-Muslim, Pak. Itu kenapa? Yang bisa menjawab pertanyaan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jadi panitia surga di neraka saya. Panitia surga neraka. Ya. Kan begini, intinya kami tidak akan mengazab kaum yang belum sampai kepada mereka peringatan. Betul teman-teman sekalian, tak semua orang punya kemampuan untuk melakukan studi komparatif, rasionalitas yang penuh daya kritis, yaitu bisa dihitung beberapa gelintir orang ya kayak begitu. Sekarang ada orang yang dibesarkan seperti yang tadi diceritakan. Kumahnya di akhiratnya. Eta mah Allah ngajawabna saya. Kalau ada yang mengatakan, dia neraka, ya kan? Nah, itu jadi panitia. Jadi panitia surga dan neraka. Punya orang dalam. Kayak gini, ada orang yang nanya tentang siapa yang menghabiskan waktu Bunda siapa? Coba. Bunda Dorce, Bunda Teresa. Bunda apa? Teresa, Pak. Bunda Teresa. Ada yang nanya.
Pak Am, menurut Pak Am, Bunda Teresa masuk surga atau masuk neraka? Saya bilang, itu mah wilayah Allah. Pak Am nggak berani mengatakan dia masuk neraka. Ya kan kalau belum sampai kepada dia itu peringatan, Allah tidak akan mengazabnya. Dan innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan berbuat zolim kepada makhluknya. Kok Pak Ang nggak berani bilang dia masuk neraka? Kalau Ustadz lain berani. Saya bilang, dah saya mah bukan panitia surga dan neraka, dan bukan pemutus surga dan neraka. Gitu. Jadi dia membandingkan ada Ustadz yang langsung gini, itu Bunda Teresa kan dia berbakti untuk kemanusiaan tuh luar biasa. Iya, nggak neraka. Lin Islam memang nggak senaraka. Jadi menurut hemat saya, ya saya emang nggak berani mengatakan, neraka gitu kan. Sekarang kan hanya Allah yang maha tahu bagaimana, apakah informasi Islam itu sampai kepada beliau atau tidak kan gitu. Jadi memang yang kita prihatinkan itu kadang-kadang tidak sedikit orang yang jadi bukan panitia pengajian, panitia surga dan neraka. Gitu. Jadi seolah dia yang menentukan, kayak juri, dia kayak juri kan, kurang jadi juri. KPU. Masuk surga, si bulan masuk neraka, nilainya sekian, ya kan gitu. Ya, itulah kalau kembali ke pertanyaan tadi ya, itu bukan wilayah kita. Itu mah wilayah Allah. Wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang bilang, kamu mah nggak berani nyebut. Kan cina orang kafir mah cek di Qurannya, kafir mah kabeh asup neraka. Kenapa nggak mau nyebut gitu? Nah, gitu. Ya kalau kita mengkufuri Islam, neraka. Tapi kalau mereka tidak, kalau kepada mereka belum sampai Islam, kumaha sudah. Jadi sahanuman menentukan. Ya yang pencipta dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jawaban seperti ini karena saya pengajiannya udah advance nih. Kalau di masyarakat awam saya nggak sevulgar ini jawaban. Ya istilah saya bukan panitia surga dan neraka, saya juri surga dan neraka. Saya suka bilang, wallahu a'lam, ya, karena kan kita tidak tahu keputusan Allah seperti apa, gitu kalau di pengajian umum. Tapi Ustadz dia kafir, ya menurut kita dia kafir. Tapi kan dia masuk surga dan neraka mah bukan kita yang memutuskan. Ustadz kumaha atau kafir Ustadz. Ya sok kumaha ibu, cek ibu asup neraka sok gitu. Nanya, ngarahkeun ka urang bener. Nanya tapi jawaban nanti kudu seperti yang ada di pikiran dia gitu. Ya, begitulah. Pak Punten Pak, ini ada satu titipan pertanyaan Pak. Ya. Menurut Al-Quran bumi itu datar atau bulat? Ada nggak yang jelas genre menjelaskan itu? Ini asa geram ya teh. Pak Yoga menjelaskan. Jadi gini, Quran disebut di Quran dikatakan wa ilal ayatnya jadi lupa. Pada porosnya itu Pak Am. Bukan yang dibalu nusiba idza wal ardu sutihat. Pada saat bumi digoncangkan dengan kuat. Nah, bukan, kami jadikan bumi itu datar. Kemudian kami ciptakan gunung-gunung. Nah, yang saya baca dalam kajian tafsir, saking bumi ini untuk ukuran manusia gede, jadi jika datar. Padahal sebenarnya bumi itu bulat karena dia berada pada porosnya. Dia berputar pada porosnya. Tapi cek urang kulantaran urang teletik, si bumi itu sakitu gede jadi asa datar. Tama dijawabnya tuh kudu ukuran menentu pengetahuan kayak kajawab.
Dan kalau ada orang yang kekeh bumi teh datar, itu teh karena dia memahami Qur'annya yang terlalu sempit bahwa ketika bumi datar gitu kan, tapi tidak kontekstual ya, paham ya. Baik. Pemahamannya kontekstual lah. Jadi ya, harfiah gitu kan. Yang ayat itu ya Pak Am, ketika bumi dihamparkan gitu ya Pak. Jadi datar, kalau dihamparkan mah juga karpet gitu kan. Datar. Soalnya di rumah kan mau samak bener, jadi hamparkan samak mau bener. Iya. Tapi memang akhir-akhir ini kadang ada mungkin karena pengaruh ini ya media ya. Statement-statement yang aneh-aneh itu banyak. Tiba lagi ayam dengan tidak terekspos. Ini ayatnya nih. Ketika bumi dihamparkan jadi rata bumi itu Quran gitu. Di ayat lain yang mengatakan bumi berjalan pada porosnya, bulan berjalan pada porosnya. Mendatar memberen mau jalan di poros atau Ya. Oke, nuhun Pak jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Bu Reni dari Amerika, Pak. Iya. Iya, apa yang tadi itu apa masalah guidance itu ya, petunjuk ya. Kalau saya karena saya tinggal di sini, saya banyak juga melihat non muslim ya yang apa convert jadi muslim. Dan rata-rata mereka itu apa namanya? Yaitu mereka mencari gitu. Kalau dengar ceritanya itu selalu ada proses pencarian dan langsung apa memohon pada Allah gitu. Jadi dan setelah mereka convert itu ya Masya Allah gitu apa ibadahnya itu luar biasa gitu ya. Jadi kita pun yang muslim jadi malu gitu kan. Terus saya ada pertanyaan tadi yang Ustadz jelaskan mengenai kesadaran. Itu apa bedanya dengan petunjuk ya, guidance? Apa kesadaran itu ada setelah Allah memberikan petunjuk itu, Ustadz? Bu Reni, ya. Jadi begini, setelah manusia dengan nurani dan akalnya menemukan kesadaran, nah disitulah ada yang namanya hidayah. Makanya hidayah itu macam-macam. Ada hidayatul wijdan, ada hidayatul akli, ada hidayatul din, ada hidayatul taufik. Hanya kesadaran itu siyakdoh itulah pembuka hidayah. Seperti hanya Nabi Ibrahim untuk mencapai titik bahwa ini wajah tu wajhiyah itu kan setelah melihat oh ini Tuhanku, tapi kok Tuhanku menghilang ya, ditelan gelap. Nah, oh ini Tuhanku, tapi gini Tuhanku menghilang ya. Nah, aku nggak mau Tuhan yang seperti ini. Pokoknya aku yakin ini ada yang menciptakan. Aku mah kepada zat yang menciptakan saja. Nah, baru kemudian muncul ini wajah tu wajhiyah. Tapi untuk sampai pada kesadaran ini wajah tu wajhiyah, dia mencari dulu. Jadi hidayah itu oleh Allah diberikan ketika kita sudah berusaha mencarinya. Jadi kalau ada teman-teman yang mu'alaf, dia mencari, lalu timbul sebuah kesadaran. Nah, kesadaran itu ya hasil dari pencariannya. Makanya Allah membantunya dengan hidayah. Jadi hidayah itu turun ketika si orang itu ada upaya untuk mencarinya seperti halnya Nabi Ibrahim. Sampai pada titik keyakinan bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu jelas Bu Reni? Iya, ya. Jadi tahapannya itu kesadaran dulu baru guidance itu ya Ustaz ya, membuka ke sana ya. Iya. Ya. Ya saya mungkin mau cerita sedikit kayaknya di sini saya kan ini di sekolah Islam dan ada gurunya mengajarkan Islamic Study. Dia convert jadi orang sini masuk Islam. Nah, jadi saya tuh melihat dia cara mengajarnya itu
misalnya mengajarkan rukun Islam gitu ya ke anak kelas 6. Kalau kita kan mungkin umumnya Ustadz kan rukun Islam adalah ini gitu kan. Nah, beliau itu mengajarkan dengan cara memberikan pertanyaan gitu. Misalnya, kamu sudah Islam, pernahkah kamu sebagai orang Islam harus walaupun sudah Islam masih harus belajar gitu. Ini ke anak kelas 6 gitu. Jadi topiknya adalah Islamic study rukun Islam, tapi cara beliau mengajarkan itu yaitu berpikir ya, untuk berpikir. Dan juga di ayat-ayat Quran kan banyak ya, ujung-ujung ayat itu, tidakkah kamu berpikir, tidakkah kamu merenung gitu ya. Jadi memang sebenarnya metode yang kita gunakan harusnya yang membuat kita berpikir. Ya itu, jadi saya merasa metode yang beliau lakukan itu bagus juga ya untuk anak-anak. Harusnya sejak kecil itu didorong untuk berpikir, tidak hanya menerima dogma gitu. Ya itu aja mungkin Ustaz. Ya, terima kasih Bu Reni ya. Nah, teman-teman sekalian, diakui ya bahwa metode kita dalam mengajarkan Islam itu tidak mengajak untuk berpikir, tetapi lebih ke mendoktrin. Itu yang dirasakan. Tapi memang untuk mengajarkan Islam dengan mengajak berpikir, itu butuh SDM yang mumpuni masalahnya. Ya. Nah, ini saya ingin sedikit cerita nih. Di Percikan Iman itu ada program Desa Peradaban. Jadi kita ini dari sejumlah desa, dari sejumlah daerah, sudah mengidentifikasi guru-guru ngaji. Mau kita kasih semacam kita upgrade gitu loh, ininya ilmunya. Dari situ kita bisa membaca betapa, mohon maaf, kalau kapasitas gurunya seperti itu, bisa dibayangkan muridnya kayak apa gitu. Jadi kalau Bu Reni tadi bilang pendekatannya sangat bagus ya, karena mungkin si gurunya juga karena dia tadinya non-muslim masuk Islam, kemudian memang sudah terbiasa menggunakan pendekatan yang seperti itu, maka ketika mengajar agama juga terbawa. Nah, di Indonesia itu masih sangat memprihatinkan. Kita mencoba mengambil beberapa, sebenarnya di daerah nama dipanggil nanti ustadz begitu. Ustadz yang dari yang daerah itu kita coba kumpulkan, kita coba identifikasi metode penyampaiannya. Kita mulai supaya sama cara mengajarkan Quran gimana, cara mengajarkan tauhid gimana. Nah itu ya wajar kalau kemudian produknya ya Islam itu menjadi hafalan gitu. Bukan diajak diskusi, tapi disuruh ngapalkan. Ya ini hanya sekedar saya menyampaikan PR kita itu banyak teman-teman sekalian. Di Indonesia tuh PR-nya banyak sekali. Terutama SDM dari para ustadznya. Karena sekali lagi, bagaimana jamaahnya punya kualitas yang bagus kan gitu. Ini saya lagi cerita yang di daerah ya Ibu Bapak ya, yang tak seperti Ibu Bapak sangat akrab dengan informasi gitu. Begitu paling itu Mas sharing sedikit Pak Rifka. Ya, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi teman-teman? Izin Pak Am menambahkan. Jadi mungkin kalau kita kayak tadi menyambung apa yang disampaikan Pak Am ya. Kadang-kadang kita prihatin gitu dengan misalnya kualitas atau cara pengajaran agama Islam, tapi mungkin hanya sampai di level mungkin ngomel gitu ya, mungkin prihatin, mungkin apa. Tetapi mungkin saya juga ingin mengingatkan, pertamanya sih mengingatkan diri saya sendiri ya, dan juga mengingatkan teman-teman, akang teteh semua, bahwa kewajiban belajar agama itu fardu ain gitu. Jadi artinya, kalau saya sekolah Fakultas Ekonomi. Sebenarnya kalau ada orang lain yang sudah belajar ekonomi, sudah lepas tanggung jawab saya untuk belajar ekonomi. Karena fardu kifayah kalau ilmu-ilmu lain.
Tetapi kalau ilmu agama itu fardu ain. Artinya kalau ada orang lain, misal udah ada Pak Aam nih jadi ustadz gitu, nggak lepas kewajiban saya, kewajiban Kang Rifka, kewajiban bos gitu ya, untuk belajar agama itu tidak lepas gitu. Artinya semua dari kita memang harus belajar agama dan juga berusaha untuk bisa menyampaikan walaupun satu ayat. Lalu saya juga ingat waktu itu ada yang disampaikan oleh guru saya. Beliau bilang, kalau orang itu kan tidak semua orang membaca Al-Quran. Tetapi orang itu bisa melihat cerminan Al-Quran pada diri kita. Jadi siapa tahu ada orang yang bukan muslim, atau ada orang yang muslim tapi belum mendalami agamanya, kemudian menjadi tertarik pada Islam karena melihat kita, karena melihat cerminan Al-Quran dalam diri kita. Jadi mungkin itu yang harus jadi apa ya Pak Aam, dreams-nya kita lah, bukan ke Kapadokia ya Pak Aam, dreams Dream. gitu ya. Tapi menjadi dream supaya bisa menjadi wasilah gitu, wasilah kebaikan bagi orang lain gitu. Dan tidak henti-hentinya belajar agama dengan menyadari bahwa memang itu fardu ain gitu. Fardu ain bagi kita semua. Demikian Pak Am. Mohon, atur nuhun, betul Bu Febi, setuju sekali, sangat setuju. Itu seperti mengingatkan pada seseorang, saya pernah lihat Habib Nurmagomedov kalau nggak salah, pernah bilang, jadi nambahan ya, non-muslim itu tidak membaca hadis, non-muslim itu tidak membaca Al-Quran, maka kita sebagai muslim berperilakulah seperti hadis dan Al-Quran supaya mereka bisa melihat seperti apa keindahan Islam. Gitu kurang lebih. Tambahan aja ini mah. Seorang Habib Nurmagomedov. Ya, sudah kayaknya tidak ada lagi ya. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Barangkali kita cukupkan saja sampai di sini mungkin. Kalau tidak ada tambahan yang lain, boleh minta tolong ditutup doanya, Pak. Ya, Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sekalian, semoga pertemuan kita ini menjadi bagian dari keberkahan hidup kita. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patu nuhun, terima kasih. Nuhun pisan, Pak. Saya pamit, mangga bilih bade ngarobrol heula. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Sehat.